Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD dan Ibu Santi Setiawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode drill dan latihan dari mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Asri Nur Oktavia, yang kedua ada Sekar Arum Kinasih, yang ketiga ada Elisa Nur Aini, dan yang keempat ada Rahmawati Anissa Putri. Di sini kami akan membahas mengenai definisi dan tujuan dari metode drill dan latihan, syarat penerapan, langkah-langkah penerapan, kelebihan dan kekurangan, dan prinsip-prinsip dari metode drill dan latihan. Yuk simak videonya. Yang pertama ada definisi dan tujuan dari metode drill dan latihan. Apa sih definisi dari metode drill dan latihan? Dalam buku Nana Sujana tahun 2011 halaman 86, metode drill adalah satu kegiatan melakukan hal yang sama berulang-ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi permanen. Ciri yang khas dari metode ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang berkali-kali dari suatu hal yang sama. Metode drill adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali secara kontinu untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Dari segi pelaksanaannya, siswa terlebih dahulu telah dibekali dengan pengetahuan secara teori. Kemudian, dengan pengetahuan secara teori, kemudian dengan tetap dibimbing oleh guru. Siswa diminta mempraktikannya sehingga menjadi mahir dan terampil. Metode pembelajaran drill dan latihan biasanya digunakan dengan tujuan agar siswa yang pertama memiliki keterampilan motoris atau gerak, seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat atau membuat suatu benda, dan melaksanakan gerak dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam hitungan, mengenal benda atau dalam bentuk pelajaran matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal lain. Syarat penerapan metode drill. Terdapat beberapa syarat yang harus ditempuh dalam menjalankan metode drill untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama, masa latihan harus menarik dan menyenangkan. Yang kedua, latihan-latihan hanyalah untuk keterampilan tindakan yang bersifat otomatik. Dan yang ketiga, latihan diberikan dengan memperhitungkan kemampuan atau daya tahan murid, baik segi jiwa maupun jasmani. Keempat, adanya pengerahan dan koreksi dari guru yang melatih sehingga murid tidak perlu mengulang suatu respon yang salah. Kelima, latihan diberikan secara sistematis. Yang keenam, latihan lebih baik diberikan kepada perorangan karena memudahkan pengarahan dan koreksi. Dan yang terakhir, latihan-latihan harus diberikan terpisah menurut bidang ilmunya. Langkah-langkah metode drill. Langkah-langkah penerapan metode drill menurut Haryono yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru melakukan persiapan berdasarkan penerapan metode drill. Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen penelitian, daftar kehadiran siswa, dan soal latihan siswa untuk setiap pertemuan. Pada saat membuat latihan, guru harus mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis latihan yang jelas dan tepat sehingga siswa mengerti apa yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa, ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa, dan disediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan latihan tersebut. Yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan harus berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan penerapan metode drill. Kegiatan awal dimulai dengan menyampaikan kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, dan tujuan pembelajaran.
Selanjutnya, kegiatan inti dimulai dengan menyampaikan materi pembelajaran sesuai indikator pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan latihan. Langkah ini meliputi diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru, diberikan dorongan sehingga siswa mau bekerja, diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain, dan dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematik. Ketiga, tahap pelaksanaan pengamatan atau observasi dan evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan proses observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada akhir siklus, diadakan tes tertulis untuk mengukur hasil belajar. Langkah ini meliputi laporan siswa secara tertulis dari apa yang telah dikerjakannya. Ada tanya jawab atau diskusi kelas, penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non-tes atau cara lainnya. Siswa akan mendalami dan mengalami sendiri pengetahuan yang disaringnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya tinggal lama dalam pikiran atau jiwanya. Jika siswa dalam melaksanakan latihannya ditunjang dengan minat dan perhatian serta kejelasan tujuan belajarnya, maka latihan tersebut dapat mengembangkan daya berpikir inisiatif, kreatif, dan melatih siswa tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi selanjutnya akan dianalisis. Dari hasil tersebut, peneliti atau guru akan merefleksi diri tentang keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada setiap siklus. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari metode drill dan latihan. Berikut kelebihan dari metode drill. Yang pertama, peserta didik memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa peserta didik yang berhasil dalam belajarnya telah memiliki sesuatu keterampilan khusus yang berguna kelak di kemudian hari. Yang ketiga, pendidik lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana peserta didik yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang dengan memperhatikan tindakan dan perbuatan peserta didik di saat berlangsungnya pengajaran. Yang keempat, pada pelajaran agama dengan metode drill atau latihan siap, peserta didik menjadi terbiasa dan menumbuhkan semangat untuk beramal kepada Allah. Yang kelima, untuk memperoleh kecakapan motoris seperti berhitung. Yang keenam, untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam operasi hitung. Selanjutnya, kekurangan dari metode drill dan latihan. Yang pertama, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan dalam kondisi belajar. Yang kedua, membentuk kebiasaan yang kaku, artinya seolah-olah peserta didik melakukan sesuatu secara mekanis. Yang ketiga, dapat menimbulkan verbalisme atau tahu kata-kata tetapi tidak tahu artinya, terutama pengajaran yang bersifat penghafal, di mana peserta didik dilatih untuk dapat menguasai bahan pelajaran secara hafalan dan secara otomatis mengingatkannya bila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hafalan tersebut tanpa suatu proses berpikir. Yang keempat, dapat menghambat inisiatif peserta didik, di mana inisiatif dan minat peserta didik yang berbeda dengan petunjuk pendidik dianggap suatu penyimpangan dan pelanggaran dalam pengajaran yang diberikannya. Yang kelima, latihan yang dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan suasana yang serius mudah menimbulkan kebosanan. Yang keenam, tekanan yang lebih berat yang diberikan setelah murid merasa bosan atau jengkel tidak akan menambah gairah belajar dan menimbulkan keadaan psikis berupa mogok belajar atau latihan. Yang ketujuh, dalam pelaksanaannya metode ini memakan waktu atau proses yang cukup lama. Yang kelima, prinsip-prinsip metode drill. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan metode drill, antara lain, yang pertama yaitu waktu yang digunakan dalam drill cukup tersedia.
Yang kedua, drill hendaklah disesuaikan dengan taraf kemampuan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, drill memiliki daya tarik dan merangsang peserta didik untuk belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh. Yang keempat, dalam latihan drill, yang pertama diutamakan adalah ketepatan, kemudian kecepatan, lalu kedua-duanya. Yang kelima, pada waktu latihan harus diutamakan yang esensial. Yang keenam, latihan dapat memenuhi perbedaan kemampuan dan kecakapan individu siswa. Dan yang terakhir yaitu dapat menyelingi latihan sehingga tidak membosankan. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.